بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil qaunaini was saqalain sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bunugh wal rusuk wal tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal qalbi wal ruh bisirri ismi butuh ya qudus ya subuh ya rabbal malaikati wal ruh birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para bapak, para jamaah, para sepuh, para tokoh, mobil khusus, pengurus dan ketua Masjid Al-Furqan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ucapkan sebagai salah satu tanda syukur kita kepadanya, di mana saat dan kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin pula beliau Allah, kita bisa menjalani dan melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan beberapa saat ke depan kita bertahan untuk bisa mengikuti kegiatan taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita kali ini semua dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian kita berharap pula langkah dan niat baik kita semua juga mudah-mudahan dibalas juga oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak yang berbahagia, kajian hadis kali ini seperti biasa saya teringat bulan yang lalu, karena ini hadisnya panjang, masih banyak sisa yang belum kita angkat, tentang satu hadis yang sangat luar biasa ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari bima yarwihi an rabbih, yang disebut sebagai hadis qudsi dulu itu.
Yang kita bahas baru satu poin, yaitu tentang larangan Allah untuk berbuat zalim, baik berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada sesama manusia, maupun berbuat zalim kepada diri sendiri. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitah fastahduni ahdikum. Kata Allah ini dalam hadis kutsinya, semua kamu itu adalah tersesat, illa man hadaituh, kecuali orang yang kami beri petunjuk kepadanya. Petunjuk itu dalam bahasa Arabnya ya hidayah itu, Pak. Dan hidayah ini sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Bahkan kita tidak lepas dari permohonan kita. Satu hari satu malam itu wajibnya 17 kali malah. Karena hidayah itu masuk di dalam rangkaian ayat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah namanya, petunjuknya. Kata Allah, kamu itu tersesat. Kamu itu merugi, kecuali ketika aku mau memberikan hidayah kepadamu. Hidayah itu kemauan Allah, Pak. Kemauan Allah. Tapi Allah menjawab kemauan kita. Ketika kita mau minta hidayah, Allah bakal berikan hidayah. Tapi yang jelas, hidayah itu adalah milik Allah. Illa man hadaitu. Abu Thalib itu paman Rasulullah. Itu, Pak, beliau adalah orang yang memelihara, melindungi Rasulullah sendiri dari rongrongan orang-orang kafir. Karena dia termasuk orang yang disegani di Arab waktu itu. Amanlah jiwa Rasulullah. Beliau cinta betul kepada Rasulullah Muhammad, ponakannya. Sebegitu juga Rasulullah sangat cinta kepada Abu Thalib. Bukan Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib itu kakeknya ya, Abu Thalib. Sampai akhirnya dia sakit dan mau menghembuskan napas yang terakhir. Sampai segitu, ini pamannya ini, Abu Thalib, belum menyatakan iman kepada Allah dan kepada Muhammad, ponakannya, sebagai Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah menangis di hadapan pamannya yang sedang sakit gitu. Dia memohon, merengek-rengek itu Rasulullah agar Abu Thalib itu mau mengucapkan syahadat gitu. Ya ammi qul, wahai paman, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Katakan paman. Berkali-kali dia mohon agar pamannya mau mengucapkan kalimat syahadat. Apa jawaban Abu Thalib? Mad, aku malu. Aku kan pamanmu, aku kan tokoh, aku kan pembesar Quraisy ini. Masa harus mengakui ponakannya sebagai Rasul? Kalau orang sini bilang, apa kata dunia nanti? Gitu. Malu aku. Begitu Rasulullah
mendengar jawaban itu semakin menangis terseduh-seduh. Akhirnya Jibril turun. Jibril turun membawa wahyu. Dalam wahyunya katanya Al-Quran itu, innaka la tahdi mam ahbabta walakin Allah yahdi mayyasha. Gitu. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walaupun itu pamanmu sendiri. Walakin Allah yahdi mayyasha, akan tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Rasulullah aja nggak bisa memberikan hidayah, petunjuk. Kalau begitu termasuk orang tuanya sendiri juga kita terhadap anak nggak bisa, kecuali kita mohon aja kepada Allah. Jadi bukan langsung kita berikan, tapi ke atas dulu, gitu. Kayak kerucut gitu Pak, kayak apa namanya, piramid gitu. Ke atas dulu, baru turun, kagak bisa langsung, nggak bisa. Kan'an, anaknya Nuh, juga Nabi Nuh sebagai orang tua merengek-rengek agar dia bergabung dengan kelompok orang-orang Islam ini yang naik kapal Nuh, tapi dia nggak mau Pak. Qala sa'awi ila ya'simuni, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Abah, saya nggak mau, saya mau naik ke gunung saja. Ya'simuni minal ma'. Nanti gunung di puncak sana saya akan selamat dari banjir taufan. Terus dipanggil-panggil, kagak, nggak mau juga dia, nggak mau gabung. Akhirnya banjir menghempas sampai terus ngikutin. Dia naik lagi, tinggi lagi tuh banjir, tinggi lagi, tsunami. Akhirnya pas puncak, dia udah nggak bisa lagi kemana lagi ke puncak, tapi air ngikutin, akhirnya terakhir jeget, mental, mati. Orang tua nggak bisa menyelamatkan, lebih-lebih memberikan hidayah, petunjuk, kecuali milik Allah. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita disuruh minta doa itu hidayah, Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Untuk anak kita mintain doa, ya Allah, jadikan anak kami menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Itu hidayah Pak. Nah di sini kata hadis qudsi ini, kamu itu semua dolun, tersesat itu, kecuali orang yang kau berikan hidayah. Kita ini tadinya ini goblok. Apa goblok? Goblok. Apa namanya itu ya? Goblok. Kagak pinter apa goblok? Kagak pinter, goblok namanya Pak ya? Ya goblok. Kecuali dapat hidayah. Hidayatul ilmi namanya. Allah akan memberikan petunjuk untuk memberikan ilmu sehingga tidak jadi goblok. Lawannya pinter apa sih? Bodoh. Susah amat sih. Bodoh. Semua tidak beriman, kecuali Allah berikan hidayatul iman. Yang tadi tersesat gara-gara tidak punya iman, Allah berikan iman. Nggak punya ilmu, Allah kasih hidayah ilmu. Jalannya tersesat, terseok-seok, nggak kenal haram, Allah ambil dia, Allah berikan hidayatul khair, petunjuk menuju jalan kebaikan. Gitu. Jadi hidayah itu dalam kehidupan ini adalah sesuatu perkara penting. Walaupun kita setiap saat nggak bisa melihat zat atau wujud hidayah itu sendiri. Akan tapi kita bisa membuktikan Pak perubahan-perubahan. Siapa di antara orang yang bisa mendapatkan hidayah? Kita fluktuasi Pak.
Ibadah kepada Allah kadang-kadang malas banget gitu. Malas banget. Sudah sebulan ini jamaah baru nongol lagi. Tuh, malas tuh. Nah, itu orang dapat hidayah tuh. Bahkan ada orang dinyatakan dalam Al-Qur'an, ala syafa hufrati minan nar. Dia sudah fa'an qadakum minha. Dia sudah berada di jurang neraka ini. Tinggal nyemplung. Allah tarik, fa'an qadakum minha. Allah selamatkan dia. Jadi itu Allah punya peran penting dalam kehidupan kita ini. Semua minallah. Tapi Qarun, karena ini jadi bukti bukti kejelekan sifat yang dimiliki oleh manusia, karena dia pelit, Pak. Tidak mengikuti perintah Allah, tidak mau membantu orang-orang, padahal dia kaya. Kagak ditolong dia, langsung malah dibuka itu pintu bumi, dibuka itu lubang besar, langsung Allah ableskan itu. Wa khasabna bihi wa bidarihil ardo. Hartanya, dirinya, keluarganya habis ditelan bumi, habis. Kenapa nggak diselamatkan? Kehendak Allah. Memang inilah bukti kejelekan sifat yang dimiliki oleh manusia. Bakhil namanya, pelit itu. Nah gitu lah. Jadi oleh karena itu, fastahduni ahdikum. Mintalah kamu hidayah kepadaku, ahdikum, maka aku akan memberikan hidayah kepadamu. Jadi hidayah itu kita minta, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami petunjuk gitu. Bapak, kalau hidayah itu satu belum sempurna menjadi orang baik. Harus pasang, Pak, harus pasang. Harus pasang ini. Ada taufik, ada hidayah. Ada hidayah, ada taufik. Ini sepasang ini harus dua. Tadi orang gak punya ilmu, bodoh, udah kasih hidayah, hidayatul ilmi, kasih ilmu, pinter dia, Pak, pinter. Hidayah namanya itu pinter. Tapi apakah ada jaminan orang pinter itu bisa baik? Nggak bisa, Pak. Kecuali ada taufik namanya. Taufik itu qudratul abdi lit-ta'ah. Nah, kemampuan seseorang untuk melakukan amal ketaatan ibadah sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Gitu. Ada orang pinter tapi nggak mendapat taufik. Hidayah dapat hidayatul ilminya, tapi nggak dapat taufik. Pinter tapi kagak bener nih dia. Jangan-jangan ilmunya bukan untuk kebenaran, untuk ya, menipu macam-macam dah segitu. Nah, orang yang berbuat baik itu adalah perpaduan daripada taufik dan hidayah. Dia mendapat petunjuk jalan yang disadari ini jalan yang benar, kemudian punya kemampuan untuk melaksanakannya. Itu taufik namanya. Hidayah, taufik. Makanya kalau punya anak namanya taufik, terus adenya hidayah, bener dah tuh, Pak, bener itu. Bener. Wah, kalau saya sudah bener banget. Taufik udah punya, terus hidayah udah punya. Oh, gitu. Wah, yang ketiga anaknya dinamain lagi namanya soleh. Wah, hebat udah. Untuk dia semua udah itu. Gitu, kebaikan. Makanya kalau bicara anak, Pak, anak itu supaya itu pinter tapi bener, ini masing-masing jalurnya beda, Pak. Kata ulama, kalau kepengen anak itu bener, doain. Kalau kepengen anak itu pinter, sekolahin. Gitu, Pak. Ajarin. Didik supaya pinter. Kalau pengen bener itu anak, doain.
Makanya peran orang tua dalam hal doa kepada anaknya punya peran penting gitu Pak. Pinter doang kagak bener, apa artinya? Bener doang tapi blow on. Kan kagak enggak bagus Pak, enggak seimbang itu. Enggak balance Pak gitu. Jadi kita doa terus gitu. Nah, doa itu jangan kemudian Bapak ini, kita udah pada tua nih. Aku sudah gak punya anak saya udah kawin semua gitu. Nabi Ibrahim itu kalau berdoa itu bukan untuk anaknya Pak. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Anak cucu Pak. Kata ulama begini nih, saya dengar ulama nih. Itu ada anak soleh, cakep, bahkan jadi ulama. Alhamdulillah nih. Boleh jadi Pak, itu kehendak Allah. Ya satu, pasti itu. Kedua, tidak mesti itu adalah berkat doa orang tuanya. Mungkin juga bukan engkongnya. Tahu engkong ya? Kakeknya. Bisa jadi itu doa di atas engkong, apa namanya itu? Uyutnya. Zuriyah masih ini. Jadi itu doa ke anak kagak mentok, ke cucu enggak mentok, mentok-mentok itu doa ini di sini adanya nih. Di apa namanya? Dicucit, cucit. Dicicit. Nanti itu berbalik Pak itu doa. Berbalik itu doa. Kebaikan anak yang kita doakan akan kembali kepada kita semua. Bagus kalau dia mau ziarah ke kubur kita. Kalau yang udah cicit sih engkong, udah mati dah Pak, udah mati duluan dah. Jadi jarang yang udah cicit masih hidup, jarang gitu. Kita masih hidup nih, mungkin baru kakek nih, belum ada yang cicit kali ini gitu. Ntar kalau cucu kita udah punya anak, kita cicit, ya mati dah kita dah, mati dah gitu dah. Umurnya udah tua Pak, udah tua, arzalul umur. Nah, nanti doa-doa ini masuk lagi ke atas. Siapa yang saat itu dia mau mendoakan anak cucunya sehingga anak ini menjadi anak yang benar, anak yang soleh. Benar itu artinya soleh lah gitu. Nah, pinter, bener, pinter. Tuh. Jadi dua aja udah tuh. Kalau kita kepengen punya anak itu pinter tapi benar gitu. Jangan satu-satu gitu. Jadi hidayah ini perlu kita mohon pada Allah agar Allah terus membimbing kita, ya, membimbing kita ke jalan yang baik, yang benar, gitu. Namanya petunjuk Pak, ya, namanya petunjuk gitulah, gitu. Petunjuk ilmu, petunjuk iman, petunjuk kebaikan, petunjuk apa saja, gitu aja. Bahkan yang tadinya dia miskin diberikan petunjuk agar dengan jalan petunjuk itu dia menjadi kaya, tidak dolun lagi, tidak tersesat lagi, gitu. Nah, tapi nggak ada jaminan orang pinter, orang kaya, bener, nggak ada jaminan Pak. Tapi juga nggak ada jaminan orang bener mesti kaya. Jarang. Orang kaya nggak ada jaminan bisa bener. Dan orang bener juga nggak mesti kaya. Nyatanya banyak orang bener tapi nggak kaya. Banyak orang kaya tapi juga kagak benar. Tapi alat itu ada Pak, gitu. Potensi ada untuk menjadi orang benar, orang kaya banyak itu. Dia sedekah, dia kumpulkan dengan hartanya. Jadi orang benar, dia ibadat, potensi. Tuh, gitu aja udah. Nah, makanya kalau ilmu hidayah begini Pak nih. Jadi Allah memberikan nikmat
Tapi ada yang dicabut, Pak. Ada yang dicabut. Ada kasih nikmat, enggak semua nikmat, enggak. Ada yang dikurangin. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala taqilun. Gajinya gede, Pak, jutaan, tapi rezekinya dikit. Ada. Tiap bulan 30 juta tuh gaji. Tapi rezeki dikit. Habis gajian ngajak makan sama istrinya, keluarganya, pesan soto, duren, sop, makan indah. Giliran lakinya mau makan, apa kata bininya? Pak, jangan makan itu, Bapak kan sedang sakit. Jangan. Tuh, rezekinya kurang, kenikmatannya kurang gitu. Pas pulang gitu, puyeng, Pak, puyeng. Masuk rumah sakit. Itu biasa begitu, Pak, biasa. Biasa itu. Allah enggak memberikan nikmat semuanya, nikmat enggak. Kan ada dua aja, Pak, dua aja. Semuanya dua. Mau nikmat mau kagak, mau pinter mau kagak, itu semua ujian semua. Mau kaya mau miskin, ujian aja semua gitu. Ujian semuanya. Gaji yang kita bangga-banggakan, ingin menjadi alat untuk membahagiakan keluarga, tapi bisa jadi berubah 180 derajat, berbalik, Pak. Bukan untuk membahagiakan, tapi untuk bisa itu terjadi sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Terusin aja, Pak nih. Kullukum ya ibadi gitu. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiruz dzunub jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kata Allah nih, hadits qudsi, sesungguhnya kamu itu tukhti'un, selalu berbuat salah, bil-laili wan-nahar, baik di waktu malam, di waktu siang. Kata Allah, wa ana aghfiruz dzunuba jami'an. Tapi jangan khawatir, saya akan memberikan ampunan semua dosa. Gitu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Hendaklah kamu memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni kamu. Pertama, yang kita pahami, itu dosa sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau mislu zabadil bahar, sekalipun itu dosa seperti buih dalam lautan banyaknya, atau ka'amsalil jibal, gedenya seperti gunung, bagi Allah kecil itu mengampuni dosa itu, kecil. Tapi ada syaratnya, Pak. Fastaghfiruni, kamu harus minta ampun kepadaku. Kalau kamu diem aja, itu dosa dipelihara, bukan semakin kecil itu dosa, tapi semakin gede, sementara maksiat terus jalan, numpuk-numpuk. Makanya kata hadis Nabi, tidak ada dosa besar yang selalu dimohonkan ampun, dan dosa kecil akan menjadi dosa besar manakala tidak pernah mohon ampun. Dia anggap itu kecil ini, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, dicuekin, lama-lama kecil-kecil numpuk-numpuk jadi apa nih? Jadi besar, Pak. Gitu. Syaratnya ya kita yang berusaha untuk mohon kepada Allah. Gitu. Dosa. Semua kita kan punya dosa. Tukhti'unu bil-lail. Kesalahan itu selalu ada pada kita, Pak. Gitu. Kata orang tua dulu itu, kita keluar rumah aja punya dosa, Pak. Keluar rumah. Gitu. Tapi ada ulama membedakan, itu dosa as-saghair namanya, dosa kecil.
Dosa kecil. Dan itu dosa kecil tanpa mohon ampun, ya. Dengan kita baca tadi itu salat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu otomatis Pak, dosa-dosa kecil itu rontok. Bahkan dalam hadis lain, dosa kecil itu dosa mata, dosa macam-macam. Kalau kita wudu, makanya wudu itu jangan dilap dengan apa tuh, nih, anduk. Biarin saja basah. Tetesan air bekas wudu yang mengalir dari muka kita ini tetap jatuh. Itu adalah berbarengan dengan jatuhnya, gugurnya dosa-dosa kecil. Ini yang kita mohonkan ampun kepada Allah adalah memang dosa akibat maksiat kepada Allah. Apa maksiat itu? Maksiat itu bahasa kita itu perbuatan melawan hukum. Itu maksiat itu, Pak. Perbuatan melawan hukum. Allah suruh kita sholat, puasa, melakukan kewajiban, kita abai. Allah melarang ini, mengharamkan itu, tapi dikerjakan. Itu maksiat. Itu harus, supaya kita bersih, harus dengan permohonan yang maksimal. Kalau bahasa orang Medan itu, ini betul nggak nih Pak? Apa namanya? DPDP, tahu DPDP ya? DPDP itu raja, ini rakyat, jadi jalannya juga gitu, nunduk, mohon ampun, mohon maaf. Tapi ada kekuatan batin, kekuatan hati, kekuatan maksud untuk mohon diampuni dosanya itu kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menyesal artinya gitu. DPDP gitu. Tapi kalau cuma sambil nggak bisa begitu Pak. Makanya dosa besar lagi, ada lagi kuncinya Pak. Supaya dosa besar itu yang paling besar sekalipun terampuni, ada lagi di caranya. Ala sabilit taubah. Jalannya pakai jalan taubat itu. Misalnya, maaf dia syirik, dia berbuatnya syirik kepada Allah. Dia berbuat dosa besar. Udah tinggi tuh, dosa kelas tinggi itu Pak. Itu nggak bisa main-main. Nggak bisa subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian hilang itu dosa. Enggak. Itu harus ala sabilit taubah. Harus lewat jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kalau pertengahannya sih cukup Pak, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu bahasanya. Atau ada bahasa lain, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni aku, berikan aku rahmat dan terimalah taubat kami. Gitu. Ya. Jadi memang kita sudah dicap oleh Allah sebagai makhluk yang selalu berbuat salah. Innakum tukhti'un. Sadar atau tidak sadar, memang itulah perbuatan manusia. Tidak semua benar, tapi juga tidak semua salah. Ada salahnya, ada benarnya. Nah, ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran dalam hidup ini, apa kata Rasulullah? Falyahmidillah. Ucapin itu. Alhamdulillah. Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, Allah kasih taufik, Allah kasih gerakan kepada kita untuk berbuat kebaikan seperti ini nih. Itu. Tapi ketika kita berbuat salah, jangan salahin orang lain. Fala talumanna illa nafsak. Jangan salahin orang kecuali dirimu sendiri. Nah, karena ini kita berbuat atas kesalahan diri kita, kita sadar, kita mohon ampun kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Taubat apa artinya itu? Kembali ke jalan yang benar, ar-ruju ilallah, gitu Pak. Gitu. Ini tawaran Allah sebetulnya nih, enak udah ini. Ini hadisnya hadis qudsi gitu. Kalau kamu tersesat, mohon petunjuk. Kalau kamu banyak dosa, mohon ampun. Kalau kamu lapar, di sini ada nanti lapar, jaiun, lapar. Apa kata hadis ini? Pastat imuni imkum, mintalah makan kepadaku. Artinya jangan minta makan. Kalau minta makan mau Allah rasanya bahasanya anu banget ya. Minta apa? Minta rezeki gitu aja udah yang banyak. Kalau kita minta makan kayak kita di warteg aja gitu. Minta gitu. Segala kebutuhan hidup Allah menawarkan diri. Tolong minta kepadaku. Kau tersesat, minta kepadaku. Kau banyak dosa, minta ampun kepadaku. Kau telanjang, minta pakaian kepadaku. Apa yang kau butuhkan? Itu. Bahkan Allah katakan dalam hadis qudsi, andai kata ini makhluk seluruh jagat ini. Berapa miliar itu ini, Pak? 7 miliar sudah ini udah mulai sekitar itulah. Berkumpul dalam satu lapangan terbuka, semua angkat tangan, masing-masing kepala mohon sesuai dengan kebutuhannya. Ini butuh ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Itu kalau uang negara untuk memberikan rakyat sesuai dengan permohonannya, kas negara habis, Pak. Habis itu, habis. Tapi Allah menawarkan seluruhnya, minta apa yang kamu mau. Aku al-ghani, nahnul agniya wa antumul fuqara. Saya ini kaya, ini zat yang maha kaya. Diceritakan dalam hadis, gambarannya begini nih. Kekayaanku itu bagaikan laut. Laut, Pak, laut. Kamu celup jarum, tak di laut. Kau angkat, basah yang nempel di jarum, baru segitu yang bisa aku berikan kepada engkau. Kebutuhanmu hidup sampai sejauh mana kek? Sampai sejauh mana sih? Gitu. Pengen mobil, pengen ini, pengen itu. Kata Allah, kecil. Tapi kekayaanku masih luas sekali. Bagikan laut semuanya. Yang aku berikan belum. Nah, gitu. Makanya ada mubalik mengatakan gini, kalau minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Gitu. Jangan tanggung-tanggung. Minta duit triliunan. Gitu. Minta kaya sekaya-kayanya. Tapi kan kalau minta doang, kerjaan kagak, skill kagak, apa kagak, diketawain juga malaikat kita. Tawain, lalu minta doang, lah skill lu apa? Gitu. Allah sih nggak ada masalah, minta sebanyak-banyaknya, minta sebanyak-banyaknya. Semua hajat dan kebutuhan manusia ada dalam ketetapan dan genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sesungguhnya ini semuanya yang terkait dengan manusia, baik itu yang bersifat maknawi, nggak kelihatan Pak, immaterial, sehat, ilmu, taufik, hidayah, iman, itu immaterial, semua Allah. Maupun kebutuhan kita yang bersifat material, duit, kekayaan, rumah, tanah, fasilitas hidup, semua sumbernya dari yang satu, one of all, dari satu untuk semua Pak. Gitu. Kita jangan ragu dengan hadis ini bahwa begitu Allah
bersifat sangat murah kepada hambanya, sampai Allah menawarkan gitu. Memperingatkan lagi, ini kamu itu kok seakan-akan begini Pak nih dalam lu kok gue liatin ini bahasa orang nih, gue liatin miskin amat sih lu, jalan kaki, kenapa sih kagak minta sama gue? Tuh bahasa kasar udah tuh Pak, gitu Pak. Kenapa sih nggak minta? Ini aku orang kaya. Itu Allah Pak, nawarin diri. Sekarang orang kaya beneran nih, bisa nggak ngomong begitu Pak? Lagi jalan-jalan, pakai mobil yang mewah, ada orang di jalanan. Lo ngapain lo? Enggak. Ya daripada ya begini aja, kerjaan kagak apa kagak. Mau dimakan kagak. Ngomong nggak orang kaya seperti tadi itu? Kenapa nggak minta sama gua? Nggak ada kali. Nah kalau itu orang kaya ngomong begitu, itu sekampung pada gitu. Tapi Allah murah betul menawarkan diri. Karena Allah tahu betul, karena Allah yang menciptakan, sehingga Allah tahu betul kebutuhan kita. Kebutuhan kita Pak, kalau bahasa orang tua, apa yang kita butuhkan? Paling sesuap nasi Pak, itu aja udah sesuap nasi. Itu diukur tiap hari. Lah kalau suapannya banyak juga jadi banyak itu. Ya sebanyak-banyak suapan itu nasi yang masuk ke perut masih yang kecil, belum seberapa. Tidur emang di situ juga dari dulu, udah berapa tahun masih di kamar-kamar itu juga. Bantal lo kagak ganti-ganti, guling yang itu juga kagak ada perubahan. Terus mau apa? Mau berubah jadi ya silakan kata Allah. Minta aku, deketi aku. Oh hebat sekali ini Allah ya. Jadi kalau sudah i'timad ilallah, bahasa orangnya bergelantungan kepada Allah, ya. I'timad kepada Allah. Jadi ada yang memang kita sandarkan diri kita kepada Allah. Itu Pak, biar kagak kaya jadi kaya. Biar kagak kaya beneran, karena kita berdekatan kepada zat yang maha kaya. Itu bahasanya Pak. Itu. Ada orang kaya jalan, bos, di belakang ini satpam, hansip. Tahu nggak lagunya bagaimana tuh hansip tuh? Lagunya aja kita liatin. Sok jadi orang kaya, wah, padahal kagak kaya. Ntar jadi dengar lagi. Hansip mana yang kaya? Kalau kaya nggak mau jadi hansip Pak. Tapi karena dekat orang kaya, jadi begitu. Nah sekarang kita supaya pede, deketin yang maha kaya. Pasti kita akan tenang. Gitu aja udah. Jadi kita harus punya sandaran Pak. Sandaran. Nah sandaran hidup kita ya Allah. Terus sandaran amaliyah kita adalah Rasulullah. Apa yang kita lakukan ini adalah itba' li Rasulillah. Kita karena ikut ya, ikut kepada aturan, ajaran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah bahaya Pak, salah bahaya. Makanya kita perlu dituntun. Kita tidak boleh dalam ibadah melakukan semau kita, nggak boleh. Harus ngikuti aturan. Kecuali urusan-urusan duniawi. Mau dagang, mau nyiapkan nafkah. Kalau Nabi bilang mungkin bahasa kita aftuyu. Terserah. Itu urusan dunia. Tapi urusan ibadah, urusan syariat harus tunduk kepada aturan Nabi, ikutin. Karena Nabi itu muallimil khair linnas. Dia diutus
bukan hanya sekedar makarimul akhlak, tapi juga muallimul khair, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kita ini udah komplit banget Pak, udah komplit banget. Jadi ajaran Islam itu udah sempurna, udah pas, nggak kurang. Makanya jangan juga ditambah-tambahin, jangan suka dikurang-kurangin, gitu. Ikutin aja yang ada. Jangan kemudian lagi semangat, sholat subuh ditambahin 1 jadi 3, salah, gitu. Lagi males banget, bukan dikurangin, malah kagak dikerjain, salah, gitu ya, gitu Pak. Jadi ikutin aja sesuai dengan timingnya, waktunya, dan perbuatannya, gitu. Nah, ini kalau kita gali sabda Rasul ini sangat luar biasa itu Pak. Kemudian hadis yang berikutnya ini, ibadah kita itu, ibadah seluruh dunia ini orang, andai kata orang beriman ibadah semuanya taat kepada Allah, tidak menyebabkan Allah itu naik derajat. Karena memang Allah sudah tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata semua makhluk ini maksiat menentang Allah, tidak menyebabkan Allah itu turun derajat. Enggak. Gitu. Itu apa artinya Pak? Ibadah kita bukan untuk Allah. Amal kita bukan untuk Allah, tapi amal kita, kalau udah amal itu banyak itu Pak ya, sodakonya, berbuat baiknya, sholatnya, ngajinya, apa semuanya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah udah nggak butuh begini, gitu, nggak butuh begini nih. Jadi, wah ini kita nih Al-Furqan ini jamaahnya banyak, rajin, pasti Allah girang. Enggak. Gitu. Andai kata kagak ada yang masuk juga di sini, nggak ada yang sholat, Allah kagak sedih. Gitu aja sebaliknya, gitu. Tapi amal kita untuk kita, amal kita untuk kita, gitu. Makanya Allah menyuruh sholat, kita ini Allah nggak sholat. Allah menyuruh kita puasa, Allah nggak puasa. Allah mewajibkan kita haji, Allah nggak melaksanakan haji, gitu. Cuma ada satu amalan, Allah belum perintah, tapi Allah sudah kerjakan, gitu. Yaitu bersalawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha yusalluna 'alan nabi. Baru setelah Allah dan para malaikatnya berselawat, Allah menyuruh umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hanya itu Pak. Yang lain enggak itu. Yang lain gitu. Makanya itu membuktikan bahwa sekali lagi bahwa Allah tidak mengharapkan sesuatu dari kita. Bahkan Rasul-Rasulnya ditatar oleh Allah, la as'aluka alaihim ajron. Jangan kau minta kepada umatku ganjaran dari dakwahmu. Kata Allah, nanti aku yang ngasih, gitu. Nanti Allah yang ngasih. Enggak cukup pemberianku, kata Allah, nikmat untukmu. Gitu. Kenapa kamu minta-minta lagi kepada umat, untuk upeti, untuk apa? Enggak, gitu. Cukup Allah yang menjamin dari segala kehidupan dan kebutuhan kita semuanya itu. Itu menunjukkan bahwa Allah bersifat Rahman dan bersifat Rahim. Berapa jam 6 nih? Jam berapa ini Pak?
Ya udah ya gitu ya. Sampai jam 6 ya. Ya udah 5 menit lagi dah Pak. Ya. Memang kebetulan udah habis nih. Yang tadi ini saya baca ini tadi, "Waman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghairzaka fala yalumanna illa nafsah." Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kebetulan yang kita lakukan itu adalah kebaikan-kebaikan seperti ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah itu nikmat. Nikmat itu bukan hanya uang. Kebaikan apapun yang kita lakukan, karena itu juga kita akan mendapatkan apresiasi dari Allah. Kita sholat ada pahalanya, kita sedekah ada pahalanya. Alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau kita mendapatkan selain kebaikan ya, pikiran kita, pekerjaan kita, sehingga kita mendapatkan cobaan-cobaan dari kejahatan yang kita lakukan, kata Allah, lah itu terserah kamu. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan kamu mencaci-caci siapa-siapa, kecuali cacilah dirimu sendiri. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Gitu. Kan kamu sudah diberikan akal dan syahwat. Itu adalah bahan pertimbangan. Kalau kemauan itu nyeleweng, akal sehat yang maju ke depan. Pertimbangkan apa yang dimaui oleh hawa nafsu. Nafsu kan selalu begitu, kemauannya kalau udah punya mau itu Pak, nggak kebendung Pak. Kalau udah punya rencana harus jadi. Tapi apakah rencana itu, kemauan itu benar dengan Allah? Ada sensor sini Pak. Akal itu nanti menilai. Kalau tidak, nah, kita mohon kepada Allah lagi kembali. Apakah ini baik atau tidak? Minta petunjuk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup ini tidak tersesat jalan yang akhirnya bisa merugikan daripada kehidupan kita ini. Nah, yang terakhir itu adalah hidup ini bukan masalah, Pak. Hidup ini bukan masalah. Siapa bilang masalah? Saya selalu kekurangan, dapur saya selalu kering, selalu kagak ngebul. Itu jangan jadikan masalah. Itu yang bagus, Pak. Ini saya nggak punya ini, nggak punya itu. Jangan jadikan masalah. Kok saya keluarga saya sakit mulu, jangan jadikan masalah. Itu ujian iman sesungguhnya. Yang jadi masalah itu besar adalah apakah kita mati dalam iman. Itu masalah besar. Apa kita menghadap Allah mati dalam keadaan iman atau tidak? Menjadi celaka selama-lamanya. Masalahnya yaitu kita pertanyakan keinginan kita mati dalam iman. Udah, ini masalah kita. Kita harus banyak berbuat ibadat, berbuat baik agar mati dalam keadaan iman. Ini masalah yang kita kedepankan. Sehingga kita mau siap-siap dari sekarang ini. Sebelum ruh udah di mana, udah di tenggorokan baru siap, kan repot jadinya kan gitu. Jadi itu yang jadi masalah itu. Orang-orang yang sudah mati dalam keadaan husnul khotimah itu rezeki dia Pak, udah enak dia itu dia. Ya. Kita kan masih belum tentu. Ini masih masalah bagi kita ini, problem bagi kita. Kalau kita ini Allah berikan hidayah, taufik, kita istiqomah dalam beramal, itu harapan enak. Terus bertahan dalam kebaikan, mudah-mudahan akhir dari kehidupan ini kita mati dalam keadaan iman, kita mati dalam keadaan ibadah, kita mati dalam keadaan berbuat baik. Alhamdulillah. Jadi masalahnya di mana? Ya masalahnya sama-sama nggak tahu. Apa kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Yang penting kita berusaha aja.
Itu yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kita sudah persiapkan belum untuk menuju kematian dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadikan kebaikan Allah sebagai fasilitas kita untuk berbuat baik. Itu aja. Nanti kita bicara syukur panjang lebar. Jadi ini menyentuh kepada aspek kehidupan kita yang paling jangan kita lakukan. Justru dengan nikmat itu akan membuahkan nikmat yang besar lagi. Kalau kita jadikan itu sebagai pancingan untuk meraih anugerah yang lebih besar. Nah, itu aja dah. Mudah-mudahan ya kebaikan-kebaikan yang kita tanam hari ini dari subuh sampai malam, mungkin ada yang udah dari jam 4 udah itikaf, zikir, sholat. Waduh, kebaikan mulai itu dah. Kita cemburu Pak dengan orang-orang begitu. Cemburu kita. Kalau itu ada di kita ini semuanya, kita bertahanlah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Udah kita aja sebagai paparan sholat subuh ini, setelah ngaji sholat subuh seperti biasa. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah selalu membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna bi hudaka. Allahumma inna nastahfiduka wa nasta'udika diyanana wa anfusana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ahli al-ardina was samawat. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين